Pak Kapitra, apa yang membuat Pak Kapitra yakin Habib Rizik tidak terlibat dalam kasus dugaan percakapan yang diduga mengandung konten pornografi dengan Firza Hussein? Saya bukan pihak yang berperkara dan tidak terlibat dalam perkara ini. Itu Anda harus tahu. Ya. Saya orang mewakili orang lain. Silakan. Dan saya menerima informasi dari orang dan diberikan kesempatan untuk melakukan investigasi, mencari data dan informasi. Itu dilindungi hak saya oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Bahwa pertama lokusnya, tempusnya. Kapan sih itu konten itu ada? Itu harus dijelaskan oleh penyidik kapan. Dan kapan dia diedarkan. Kapan dia didistribusikan. Lalu siapa yang mendistribusikan. Lalu siapa yang memproduksi. Dan apa isi produksinya. Tadi kata Hali ada foto. Foto siapa? Foto wanita kan? Yang sampai hari ini wanita itu tidak mengakui itu foto dia. Hubungannya dengan Habib Rizik apa? Tolong tunjukkan sama polisi, penyidik itu, kalau di situ ada foto Habib Rizik. Oke, kita bicara soal tempus dulu atau waktunya. Dari versi pengacara, kapan? Oh, tanya polisi aja kan jelas itu. Di situ kalau ada foto ada tanggalnya kok. Ya. Kalau saya bisa ngarang nanti. Kan bisa akurat di situ. Lalu kapan polisi penyidik mendapatkan ini? Kapan? Lalu buka, ada nggak foto Habib Rizik di situ? Yang bugil lah istilahnya sama perempuan ini semuanya dan segalanya. Ada nggak? Lalu apa yang menjadi Habib Rizik harus masuk di dalam perkara ini? Oh, itu harus dibuktikan. Chattingnya seperti apa? WA ini bisa ganti-ganti nama, bisa komunikasi siapa aja. Saya bisa pakai nama Anda. Ya, toh? Semua bisa. Validasinya bagaimana? Nah, kalau si perempuan mengatakan itu bukan dirinya, lalu urusan sama Habib apa? Urusan dengan istrinya Habib Rizik apa? Baik, saya ingin menggali lagi dari sisi pengacara. Dari Habib Rizik langsung yang disampaikan kepada Pak Kapitra, seperti apa pengakuan Habib Rizik soal ini? Loh, dia bilang sama saya sampai tadi itu rekayasa. Ana tidak ada di dalam itu. Ana tidak tahu menau dan Ana tidak begitu kenal dengan perempuan ini. Dia pernah ngaji sama Ana mungkin. Dan juga ada pengajian ibu-ibu yang dipimpin oleh istri Ana, dia bilang begitu. Lalu urusan sama Ana apa? Ini turbulensi moral. Habib Rizik mau dilemparkan pada turbulensi moral, mau demoralisasikan. Saya nggak berani katakan kriminalisasi, ya. Ini permasalahan. Tapi kalau di situ ada foto Habib Rizik, ya, boleh bertebal di situ. Fotonya nggak ada. Chattingnya bagaimana membuktikan itu chatting Habib Rizik sama dia? Ini problemnya, ya. Jadi kita harus melihat dengan jernih. Saya tidak mau juga. Kalau klien saya bilang semua saya benarkan, tidak. Saya juga melakukan verifikasi dan identifikasi juga. Sehingga kita mendapatkan kebenaran. Karena ini apa? Karena miliknya masyarakat. Kebenaran itu milik masyarakat. Nggak boleh disembunyikan siapapun itu. Itu yang menjadi suatu azas bagi saya. Mau siapapun kalau dia salah, ya salah. Baik, saya ke Pak Alfons dulu. Pak Alfons sebagai mantan, dulu Bapak juga pernah menjadi seorang penyidik di Polri. Ya. Serumit apa kasus ini Pak bagi seorang penyidik untuk membuktikan apa yang disangkakan itu nanti di pengadilan memang bisa terbukti? Tidak ada yang rumit di sini karena menggunakan sarana telekomunikasi. Pembicaraan ataupun gambar yang terkirim lewat WA maupun telepon dan sebagainya, dengan kecanggihan teknologi yang saat ini bisa diketemukan hubungan. Artinya ada jejak digital yang tersimpan di situ? Pasti. Karena kalau pengakuan orang bisa saja berhak untuk mengingkar dan sebagainya. Tapi secara digital ada sebuah pemancar sender, kemudian ada media yaitu provider, terus ada penerima receiver. Nah, dalam hubungan komunikasi ini ahli-ahli digital dan ahli-ahli forensik akan membuktikan apakah dari nomor telepon si A ke si C lewat sebuah jaringan komunikasi bisa dibuktikan siapa yang mengirim dan siapa menerima. Itu dapat dibuktikan. Satu. Kedua, pembicaraan itu pun suara dan sebagainya bisa diperiksa di laboratorium. Kemudian kalau kirim gambar dan sebagainya pun bisa diperiksa. Seperti tadi dikatakan oleh ahli lapor Inavis, titik-titik wajah dan profil itu bisa ditemukan identiknya. Dari sekian ratus titik, sekian ribu titik, temu identik. Bisa saja orang yang gambar itu, oh ini palsu dan tidak benar.
silahkan. Bagaimana dengan badan, Pak Alphonse? Kan Ya. kalau kita berbicara soal pornografi tentunya ada tidak hanya wajah tapi juga ada badan. Bagaimana, apakah itu juga bisa dideteksi secara teknologi? Bisa. Jadi kalau ukuran badan dan sebagainya ada ya istilah antropometris ya. Jadi tinggi, lekukan dan sebagainya itu ada titik-titik hubung yang mana secara digital itu bisa diketemukan. Jadi memang pembuktian laboratoris itu diperlukan di dalam pembuktian hal seperti ini. Inilah sebabnya maka kenapa polisi dalam hal mengungkap ini memerlukan bantuan-bantuan laboratorium forensik maupun Inavis. Inavis ini kan sarana Support untuk dari polisi membuktikan untuk- mengidentifikasi mengenai identitas orang ya, mulai dari sidik jari, gambar dan profil wajah dan sebagainya. Jadi menurut saya memang dalam penyidikan itu memang alat-alat bantu untuk merekonstruksikan sebuah apakah orang, apakah ada pembicaraannya apakah oleh si A identik suaranya, itu ada semua dengan alat-alat teknologi yang bisa dipakai dan tingkat akurasinya terukur. Baik, Bang Jamin, kalau kita berbicara dari sisi barang bukti, kualitas barang bukti bagaimana nanti bisa mengukurnya di mata hukum, Bang Jamin? Ya, kalau kita bicara tentang scientific evidence ya, atau evidence atau bukti yang didapat dari suatu teknologi, ya, sepanjang itu ada kaitannya dengan barang bukti lain, kesaksian, itu diakui sebagai suatu barang bukti yang sah. Karena setiap scientific evidence harus dibuktikan oleh ahli, dan ahlinya itu harus menerangkan, begitu ya. Dan harus ada benang merah atau yang disebut sebagai circumstances evidence. Circumstances evidence itu ada kaitan scientific evidence dengan bukti-bukti lain, sehingga ada di itu sekitar, ya, mempunyai alat kekuatan bukti hukum yang mengikat. Nah, saya mau bilang begini, konteksnya adalah saya nggak melihat ya ada orang yang dipanggil atau terdakwa yang melarikan diri atau pergi ke luar negeri itu akhirnya dia pasti akan balik lagi. Kita kasih contoh ya, ada dua kasus yang saya lihat, kasusnya korupsi Pak Nazarudin ya, dan juga kasusnya Gayus Tambunan contohnya. Ini kasus yang unik karena apa? Kalau Pak Gayus kan dia hadir ke sana, diterangkan, you datang dong, begitu ya. Dia datang, akhirnya dia kembali. Nah, kalau Pak Nazarudin dia bicara di media, dia bilang ini saya dikriminalisasi, bla bla bla, waktu itu ya, dia cerita bla bla bla. Tapi akhirnya dia juga ditangkap juga. Nah, jadi ini prosedur yang memang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, mau nggak mau, toh juga nanti akan berhadapan dengan upaya paksa kalau tidak mau secara sukarela. Nah, ini saya lihat bagaimana caranya supaya Pak pengacara juga lebih smooth memberikan penasehat yang baik supaya bisa datang hadir atau mengambil waktu timing yang pas untuk bisa hadir. Nah, itu mungkin yang mungkin bisa dilakukan. Ya, itu kata kunci timing. Ya. Habib Rizik mengatakan ini belum timingnya dia datang. Timing seperti apa ditunggu oleh Habib Rizik, Pak Kapitra? Pertama itu pertimbangan dia. Kalau Anda tanya saya dan saya tahu, berarti saya yang punya pertimbangan. Dia katakan setelah Lebaran mana kembali. Ya, mungkin ada pertimbangan analisa saya, belum tentu benar, religius. Karena ini memasukin bulan puasa, dia nggak mau ada ribut-ribut dan sebagainya. Itu dia yang tahu. Tapi dia katakan, insya Allah habis puasa, habis Lebaran saya akan kembali. Tetapi dia merasa tidak pernah melakukan ini, tidak pernah berbuat ini. Dan dia bilang ini engineering. Engineering arti rekayasa. Iya. Nah, maka kita minta ada teknologi sebagai instrumen membuktikan sebuah perbuatan. Apakah tim kuasa hukum juga akan menyiapkan teknologi tandingan? Pasti saya bikin sesuatu yang baru, nggak mungkin gitu. Enggak, dia Ya. kan Yang ada adalah mungkin kita memberikan kooperatif dengan ahli yang lain. Kalau kita membuat itu kan nggak benar, ya. Artinya ada penilaian ahli dari pihak kepolisian, mungkin ada penilaian ahli juga dari pihak yang lain, supaya ada objektivitas, ada komparatif, ada pembanding. Itu dimungkinkan, ya. Tapi kalau kita bikin lagi barang bukti baru, itu kan tidak masuk akal. Artinya apakah sebenarnya, tolong dikonfirmasi apakah benar atau tidak, Habib Rizik berpikiran kalau beliau sampai ke Jakarta, beliau sudah pasti akan menjadi tersangka. Untuk itu beliau sementara ini tidak mau kembali ke Jakarta. Benar seperti itu? Dia hanya mengatakan saya ingin menahan diri supaya kegaduhan yang sedang terjadi itu selesai dulu, jangan sampai ada kegaduhan yang baru.
Pak Kapitra, dengan keputusan Habib Rizik sampai saat ini belum mau kembali ke Jakarta, bukankah itu justru menguatkan dugaan orang yang bersangkutan justru menghindar dari kasus hukum yang tengah Pertama, menimpa diri? kita harus hargai pendapat orang. Kedua, orang tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan ya untuk mengambil sebuah keputusan, dan juga tentu siap dengan risiko-risiko. Itu jelas kalau orang mengambil suatu keputusan. Tetapi bahwa dia bisa saja mengatakan bahwa ini bentuk protes dia kepada penegakan hukum. Ini bentuk protes dia. Kenapa protes harus disampaikan dengan cara untuk tidak memenuhi panggilan polisi? Loh, tidak semua orang punya pikiran sama. Mungkin kalau Anda dipanggil polisi, Anda datang lalu mencak-mencak dengan polisi. Itu mungkin versi satu. Versi yang lain mungkin bisa ambil seperti ini. Mungkin ada pertimbangan yang lain. Tetapi kita mengatakan bahwa kasus ini tentu harus dijalani. Nah, kapan itu saya setuju, ya, timingnya, kapan waktu yang tepat? Karena waktu yang tepat itulah yang dipilih dia, yang dipilih Habib Rizik untuk kembali ke sini. Tapi dia juga mengatakan sama saya harus ada garansi bahwa ini betul-betul masalah hukum. Garansi dari siapa yang diharapkan? Oh, dari penyidik, dari pemerintah, Dari presiden? oh ya, dari semuanya, stakeholder, bahwa ini bukan determinatif politik dalam hukum, tapi ini adalah masalah hukum, masalah hukum, bukan masalah yang lain. Ya, karena orang juga tidak boleh dihukum kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya, mengatakan dia berbuat salah. Dan ini seperti Pak Alfon bilang, ini masalah sederhana. Tetapi tentu harus ada di sini keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum. Di sini, sisi ini dia melihat tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran dalam kasus ini. Baik, saya Lalu dia Jamin. terkait dan dikait-kaitkan. Itu versinya. Baik, Bang Jamin, apakah hukum di negara ini bisa mengakomodasi timing versi seorang saksi dipanggil oleh polisi dan juga permintaan garansi dari pemerintah misalnya? Apakah hukum bisa mengakomodasi dua keinginan tersebut? Tadi udah disebutkan. Jadi kalau pemanggilan itu dapat dilakukan, tidak boleh dipaksakan kalau sedang beribadah. Orang sedang beribadah kan nggak boleh ditangkap, Ya. kan, gitu kan. Itu kan. Tapi juga kalau dalam keadaan orang tersebut tidak ada alasan yang cukup ya untuk menghindar, ya nggak bisa juga. Cukup itu artinya cukup kuat untuk dijadikan alasan. Iya, cukup Oke, juga aha. untuk menjadi alasan untuk seperti tadi kalau ibadah kan tentu kita Ya. Selain ibadah, apalagi hal-hal yang bisa menggugurkan permintaan penyidik untuk seseorang Sakit. diperiksa? Sakit. Iya, kan Oke. ada surat keterangan sakit. Dia kalau nggak, karena kalau orang yang diminta keterangan itu pertama kalimat yang ditanyakan ada Anda apakah sehat? saudara dalam sehat pada hari jasmani dan rohani. Ya. Kalau dipanggil juga tidak sehat jasmani dan rohani kan tentu nggak Kualitas bisa keterangan juga bisa memberikan diragukan lagi. keterangan Ya. apa-apa demikian tadi. Yang kedua tadi mengenai Timing dan juga permintaan garansi. garansi, saya kira orang equality before the law. Artinya orang semua sama di hadapan hukum begitu. Nggak bisa dikatakan satu, nggak bisa negara mengintervensi prosedur hukum yang sedang berjalan. Begitu. Jadi hukum yang sedang Tapi berjalan, negara kan bisa, negara bisa menjamin contohnya proses hukum itu presiden berjalan begitu, on the track, ya. menjamin kamu tidak akan pasti ditahan, itu nggak bisa karena prosedur hukum itu bebas ataupun steril dari intervensi siapapun. Bahkan seorang Kapolri juga penyidik dia nggak bisa intervensi, harusnya begitu konteks Itu yang idealnya. harusnya. Oh iya, Atau itu harus seharusnya? begitu, Oke, harus baik. begitu karena penyidik dikasih kewenangan, nanti bisa ditanyakan kewenangan untuk menyidik. Jadi nggak bisa, contohnya seorang hakim sedang memutuskan kasus, contohnya Pak Ahok itu, apakah bisa ketua MA Hatta Ali mengintervensi dia? Nggak bisa, harusnya begitu. Nah itu juga penyidik juga begitu, secara fungsional dia melakukan tugasnya lepas dari jabatan struktural apapun yang mau intervensi. Kalau begitu nanti bahaya negara kita ini. Baik. Setiap kepala negara, setiap kepala polisi, setiap ketua MA bisa melakukan intervensi. Itu. Baik, Pak Alfons, seperti apa sih independensi dari seorang penyidik? Jadi apabila dalam kegiatan pengumpulan alat bukti yang masuk dalam ranah konstruksi pasal, apabila terpenuhi unsur-unsur alat bukti memadai dan sebagainya, maka penyidik pada saat penyelidikan menemukan bahwa ada tindak pidana, peristiwa pidana, itu tahap penyelidikan, terus naik ke penyidikan. Ya. Di dalam penyidikan itu kan berbagai alat bukti dikumpul, keterangan saksi, dokumen dan sebagainya. Setelah dikumpulkan dan dikonstruksikan memenuhi unsur dari sebuah pasal pidana misalnya, maka penyidik menentukan bahwa
si A, si B sebagai pihak. Apakah dia menjadi tersangka, apakah ini kita minta ahlinya siapa, atau saksinya siapa saja misalnya. Itulah kewenangan penyidik punya kegiatan secara profesional. Dengan demikian tidak harus tunggu, mohon petunjuk dan ini apakah akan jadi pasal atau tidak, bukan begitu. Jadi memang profesionalitas penyidik dalam hal ini yaitu dengan berbagai alat bukti yang terkumpul dan tersedia, dia melihat bahwa ini terkonstruksi sebuah perumusan pasal. Baik. Demikian.